Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook dari tulisannya akun yang bernama Fajria Wijaya. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Pesugihan Ibu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cepat gali Adrian, tapi jangan sampai jasad Asi kena cangkulnya. Aku dengan terpaksa menuruti kemauan ibu yang entah apa yang ada di pikirannya. Cepat-cepat. Aku segera mempercepat penggalian ini, tetapi tanah terasa amat keras. Keras, Bu? Ah, kamu gak bisa. Sini, ibu saja. Ibu merebut cangkul yang berada di tanganku. Ah, susah. Udah Adrian, cukup. Segini saja tidak apa-apa. Lanjut besok. Ayo, baringkan sekarang. Aku membaringkan jasad Asi yang sudah sedikit membusuk ke dalam liang yang kugali. Mas, aku hamil lagi. Bagaimana ini? Aku tidak mau anak ini, Mas. Suara ibu terdengar cukup keras dari dalam bilik kamarnya. Sudahlah, syukuri saja. Mau digugurkan. Kita yang berdosa, Sania. Enggak, Mas. Lihat, anak kita sudah 4, masih sangat kecil dan kamu sekarang nganggur. Mau dikasih makan apa anak-anak kita, Mas? Ada perdebatan ibu dan bapak. Bu, Pak, ada apa? Ku ketuk pintu kamarnya dengan cukup keras. Aku takut terjadi apa-apa di dalam sana. Pintu berderit. Ketika dibuka dari dalam, ibu keluar dengan ekspresi yang masam. Adrian, kamu ngapain? Kamu nguping? Aku menggeleng. Tadi ibu seperti ketakutan, jadi aku khawatir. Adrian, belajar. Jangan nguping pembicaraan orang tua, tahu? Tiba-tiba bapak keluar dengan nada yang cukup kasar. Lantas aku berbalik badan dan berjalan menuju kamar yang juga dihuni ketiga adikku yang masih kecil. Aku anak pertama. Sekarang sudah duduk di bangku SMP. Adikku yang pertama berusia 10 tahun, yang kedua 6 tahun, dan yang terakhir masih 2 tahun. Kenapa, Bang? Tanya adikku yang paling besar. Gak apa-apa, kamu ada PR gak? Dia hanya menggeleng. Zaki, sini sama abang. Kudekatkan diriku ke adikku yang paling kecil. Mama. Mama lagi sibuk. Nanti kalau gak sibuk, pasti kesini. Malam telah tiba. Kami terbiasa makan malam bersama dengan makanan seadanya. Ayo makan seadanya. Kan kalian tahu bapak lagi gak kerja. Ibu menyodorkan sepiring ikan asin dengan sambal ke atas meja. Ikan asin terus, kan bosen, Bu. Timpal adikku yang paling besar. Asi, makan seadanya. Kalau gak mau makan, ya sudah, gak perlu, jawab ibu. Sudah makan saja, Dek, jangan banyak merengek, bisikku padanya. Ini, Mas, makan seadanya. Kamu kan gak kasih aku uang hari ini, ucap ibu. Bapak hanya diam saja dengan wajah yang penuh dengan ketakutan. Ibu menyuapi adikku yang paling bontot. Aku lihat dia sangat lelah mengurus kami berempat beserta bapak. Umurnya yang masih muda, tetapi raut wajahnya terlihat sangat tua. Dengan bibir alami tanpa polesan lipstik dan kulit wajah sawo matang tanpa polesan sedikit pun bedak. Bu, biar aku yang suapi Zaki. Asi tampak tahu kalau ibunya sedang kerepotan. Tidak perlu, Asi. Makan saja dan habiskan makananmu, ucap ibu.
Atau perlu kamu suapi saja si Raya? Tambahnya, aku hanya diam sambil menghabiskan makanan milikku. Ibu hamil? Tiba-tiba dengan tidak sengaja mulutku menyeletuk seperti itu. Maksud kamu apa, Adrian? Tanya bapak. Anu pak, cuma nanya aja, jawabku gugup. Iya, ibu hamil. Tiba-tiba ibu meletakkan piringnya dengan cukup keras. Raya punya adik lagi, teriak adikku. Ibu dan bapak hanya tersenyum kecut. Aku tahu yang ada di dalam benak mereka berdua. Mereka tidak menginginkan anak yang sedang dikandung ibu. Lihat adikmu, dia sangat gembira. Kamu tidak gembira punya adik baru? Ibu aneh, mengapa dia mempertanyakan hal ini? Bukankah kemarin dia menyesal telah mengandung lagi? Senang kok bu, jawabku. Baguslah. Bapak kok cemberut, celetuk Asih. Bu, pengen adik kembar, teriak Raya. Bapak menghela nafas dengan kasar. Sudah, jangan berisik, ini sudah malam. Cepat cuci piring kalian masing-masing. Habis itu langsung masuk kamar. Adik-adik mengangguk patuh. Tatapannya ayah berpindah padaku. Adrian, jadi contoh yang baik. Awasi semua adikmu, tambahnya. Aku hanya mengangguk, lalu berjalan ke arah tempat cuci piring, diikuti kedua adikku. Ayo tidur sekarang. Raya, sini. Terlihat adikku sedang asik dengan mainannya, padahal jam sudah menunjukkan larut malam. Kenapa bang? Tidur, sudah larut ini. Lantas dia naik ke ranjang yang beralaskan kasur lantai. Lalu aku tidur di bawah ranjang, hanya beralaskan karpet saja. Serta adikku yang paling kecil, dia tidur bersama ibu dan bapak. Memang adanya seperti ini, perekonomian pas-pasan, rumah pun masih mengontrak. Ayahku hanya bekerja sebagai serabutan, dan sekarang tidak ada pekerjaan yang bisa dia lakukan untuk menghidupi kami semua. Bapak mau kemana? Tanyaku yang tengah memakai sepatu karena hari ini aku akan pergi ke sekolah. Ketika melihat bapak berjalan keluar rumah dengan sedikit terburu. Mau bekerja lah, mau buat apa lagi? Jawabnya. Mau bekerja kemana pak? Tanyaku. Kamu jangan banyak tanya Adrian, sudah sana berangkat. Aku baru ingat aku butuh uang untuk membayar buku LKS yang guru beri tempo hari lalu. Tetapi aku belum kasih tahu ke bapak maupun ibu. Pak, ada apa lagi? Mau minta uang? Kan kamu sudah tahu, bapak belum kerja, belum punya uang. Timpalnya, sepertinya bapak tahu apa yang akan aku katakan. Jadi lebih baik aku tidak melanjutkan permintaanku. Asih, ayo cepat berangkat, teriakku. Sebentar bang. Aku masih berdiri di teras, serta bapak sudah berjalan lebih dahulu. Entah kemana bapak akan mencari pekerjaan. Adikku lari tergobok-gobok. Bang, minta duit. Dia menadahkan tangannya kepada aku. Untuk apa sih? Kamu gak dikasih uang sama ibu? Tanyaku, dia hanya menggeleng. Sementara aku hanya memegang 3.000 rupiah, itu pun jatah untuk besok. Ini 2.000 buat kamu. Asik, makasih bang. Aku menghela nafas selalu tersenyum tipis. Adrian, kamu belum bayar buku ya? Tanya wali kelasku, Bu Maya. Aku hanya mengangguk dengan sedikit rasa malu, karena mungkin hanya aku saja yang belum melunasi bukunya. Kemudian Bu Maya mendekatiku. Kamu kenapa? Kok belum bayar? Tanya Bu Maya lirih. Aku menunduk. Aku belum ada uang bu, bapak tidak bekerja. Jawabku berbisik. Padahal cuma 40.000 loh, yang lain sudah melunasi. Maafkan aku bu, tapi aku usahakan secepatnya akan membayar. Bu Maya mengangguk. Baiklah, tidak apa-apa. Kemudian Bu Maya kembali ke mejanya, tetapi dia masih melihatku dengan tatapan lain. Mungkin karena aku kucel atau bagaimana. Adrian, mau pulang dengan siapa?
Tanya Faris, teman sebangkuku. Aku pulang sendiri, Riz. Ayo ikut aku dijemput ayahku. Tuh, mobilnya di sana. Ayo ikutlah. Ucapnya sambil menarik kasar tanganku. Aku menggeleng. Ada apa, Faris? Tanya lelaki parubaya berkulit putih serta memakai kemeja berwarna putih menghampiri kami. Ayah, dia Adrian, temanku. Boleh tidak dia ikut pulang bareng kita? Ucap Faris. Aku hanya terdiam. Ayah Faris menatapku sinis, sepertinya dia tidak suka denganku. Untuk apa? Biarlah dia pulang sendiri. Tapi lihatlah ayah, kasihan. Sudah, ayo cepat pulang. Anak kampung kayak gitu mau diajak pulang. Kamu aneh. Ayah Faris menarik kasar tangan anaknya dan aku ditinggal sendirian. Anak orang miskin memang selalu dianggap seperti sampah. Andai ayah Faris tidak memandang dari fisikku, mungkin dia akan mengajakku pulang bersamanya. Naik motor saja jarang sekali, apalagi naik mobil sebagus itu. Aku terus berjalan di terik matahari yang cukup menyengat, hanya bermodal topi sekolah untuk menutup kepalaku dari teriknya matahari. Kakiku melangkah, berjalan melewati restoran yang sering kuimpikan untuk bisa makan di sana bersama seluruh keluargaku. Menikmati lezatnya ayam goreng lengkap dengan porsinya. Namun itu hanya anganku saja. Jarang sekali aku makan ayam. Sudah ada nasi saja pun aku sudah bersyukur. Aku masih terus berjalan karena jarak dari sekolah menuju rumahku memang cukup jauh. Andai aku punya uang lebih, mungkin aku sudah naik angkot daripada harus berjalan sejauh ini. Terlihat sosok anak kecil berseragam merah putih tengah mengintip sebuah toko di depan sana. Sepertinya dia tidak asing bagiku, gumamku. Aku berjalan setengah berlari, kudapati dia sedang mengendap-endap. Kamu ngapain? Dia menoleh. Asih, kamu ngapain di sini? Anu bang, itu bang. Asih menunjuk sebuah tas yang berada di dalam toko ini. Kenapa? Kamu mau tas? Dia mengangguk. Tas kamu kan masih bagus, masih bisa dipakai. Lihat bang, talinya sudah mau putus. Bagian bawah juga sudah tipis, nanti juga bolong. Ucapnya cemberut. Nanti abang jahit biar gak putus. Tapi abang jahitnya gak rapi. Sudah, ayo pulang. Ngapain di sini? Aku menarik paksa adikku yang terus berdiri di depan toko ini. Kan kamu tahu, bapak gak kerja, ibu kan hamil lagi. Ucapku sembari terus berjalan menggandeng tangan adikku. Iya bang. Ya udah, jangan minta yang aneh-aneh lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asih, kok baru pulang? Tanya ibu heran. Dia tadi nungguin aku pulang bu, katanya pengen pulang bareng. Jawabku santai, karena aku tahu jika Asih berkata sejujurnya, ibu pasti akan marah. Lain kali jangan gitu Asih. Kalau udah waktunya pulang, ya pulang. Bantuin ibu urus adik-adikmu, timpalnya. Asih hanya mengangguk, kemudian masuk kamar dan berganti pakaian. Sebenarnya tidak tega melihat ia terus-menerus dikasari ibu, tapi mau bagaimana lagi. Ibu, aku lapar, rengek Asih. Gak ada makanan, bapak belum pulang, ibu gak punya uang, minum air putih saja. Jawabnya sedikit keras. Tapi masih ada nasi gak bu? Tanyaku. Gak tahu. Kubuka penanak nasi, ternyata masih ada sedikit nasi yang cukup untuk makan. Kamu mau? Tanyaku pada Asih. Dia mengangguk. Pakai garam saja mau? Iya bang mau. Kuambil nasi tadi serta kutaburi sedikit garam agar tidak hambar saat dimakan nanti. Makanlah. Abang gak makan? Aku menggeleng. Abang gak lapar, ayo habiskan. Miskin terus, kapan jadi kaya? Ucap ibu yang sampai gendang telingaku. Aku segera menghampiri ibu. Ada apa bu? Kamu pakai nanya lagi, kamu gak sadar kalau kita miskin? Aku terduduk lesu karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kalau ibu tahu,
Ibu gak akan mau nikah sama bapakmu yang cuma minta jatah, tapi duit gak pernah ngasih banyak. Aku menghela nafas. Ya udah bu, aku pergi aja cari kerja. Bocah kayak kamu mau kerja apa? Siapa yang mau nerima kamu? Di warung bakso Pak Sarno biasanya butuh tukang cuci piring. Nanti aku kesana, siapa tahu emang butuh, kan lumayan. Ya udah, sana pergi. Kemudian aku berbalik badan, tetapi lagi-lagi Asi berteriak memanggilku. Bang, ikut. Ngapain sih Asi? Di rumah saja, biar abangmu pergi, sahut ibu. Udah kamu di rumah aja, abang cuma sebentar kok, jawabku santai. Asi pun mengangguk lesu. Assalamualaikum pak. Akhirnya aku sampai di warung bakso milik Pak Sarno. Adrian, mau beli bakso? Aku menggeleng. Tidak pak. Alisnya mengernyit. Lalu mau apa kesini? Pak, bapak butuh tukang cuci piring gak? Tanyaku sedikit gugup. Aduh Adrian, jadi gini. Pak Sarno tampak berusaha menyusun kata-kata. Jadi gini Adrian, Mbak Sukma keponakan bapak lagi di sini, lagi bantu-bantu bapak, ucapnya pelan. Oh gitu ya pak, ya sudah aku pulang saja, timpalku dengan agak sedikit kecewa. Tapi sebentar Adrian, bapak bungkusin 1 porsi bakso ya, tunggu sebentar, duduk dulu, ucap Pak Sarno. Gak usah pak, aku langsung pulang saja, ucapku walaupun dalam hati sangat menginginkan pemberian dari Pak Sarno. Jangan, duduk dulu sebentar, cuma 1 porsi aja ya, gak apa-apa, bapak gak bakal rugi. Akhirnya aku duduk menunggu Pak Sarno membungkus 1 porsi bakso yang akan diberikannya kepadaku. Ini, bawa hati-hati ya, maafkan bapak cuma bisa ngasih 1 porsi, ungkapnya sedikit tersenyum padaku. Aku yang minta maaf pak, andai aku punya uang mungkin lebih baik aku bayar saja. Namun Pak Sarno hanya menggeleng. Pulanglah, makan baksonya dengan adik-adikmu. Aku hanya mengangguk kemudian pergi meninggalkan warung bakso miliknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku melangkah pelan menuju ruang tengah. Terlihat ibu sedang menimang Zaki, adikku yang paling kecil. Kamu gak jadi kerja di tempat Pak Sarno? Tanya ibu. Aku hanya menggeleng. Itu apa? Tanyanya. Bakso, jawabku singkat. Wah, sini-sini. Ibu kemudian membaringkan Zaki yang tadinya ia timang. Baik juga Pak Sarno, baru kali ini dia ngasih bakso gratis. Ini gratis kan? Tanya ibu. Aku hanya mengangguk keheranan melihat tingkah ibu. Raya, sini, ayo makan dulu, teriak ibu. Asi gak dipanggil bu? Gak usah, dia kan tadi udah makan pakai nasi sisa kan? Kemudian datanglah kedua adikku, Raya dan Asi. Loh, kan ibu cuma panggil Raya, kenapa kamu ikut datang? Tanya ibu. Aneh memang, aku saja merasa ia sangat belik kasih dengan semua anaknya. Memangnya kenapa bu? Tanya Asi dengan polosnya. Ini ada bakso, kita mau makan, tapi kamu gak dapet jatah, ucap ibu kepada Asi. Bu, jangan belik kasih gitu. Aku memotong ucapannya. Adrian, denger ya, ini bukan pilih kasih. Ibu sayang kok sama kalian. Tapi kan Asi tadi udah makan, jadi dia gak dapet jatah bakso ini. Nanti jadi rakus, ucapnya sedikit menjengkelkan menurutku. Sedikit saja bu, memangnya gak boleh? Tanyaku. Dia menggeleng. Gak ada jatah buat Asi. Sini dek, nanti makan sama abang aja ya. Aku tidak tega jika dia hanya melihat kami makan bakso, sedangkan ia tidak. Nanti kita makan di kamar, biarkan ibu, Raya sama Zaki di sini, bisiku lagi. Lalu dia mengangguk. Ini Adrian, buat kamu. Ibu membagi bakso tadi kepada aku. Makasih bu, aku makan di kamar saja, boleh nggak? Ya udah sana, timbalnya. Ayo makan, ucapku kepada Asi. Namun dia hanya menggeleng, lalu menangis kemudian memelukku. Kenapa Asi? Ada apa? Kenapa kita miskin bang? Tanya Asi padaku yang membuatku semakin lemah.
Kita nggak miskin kok, jawabku sedikit tersenyum. Kalau nggak miskin, kita nggak kekurangan apapun bang. Makan saja kita susah, ucapnya dengan air mata yang terus mengalir. Yang bilang miskin siapa? Teman-temanku bang, mereka bilang Asi dari keluarga miskin. Mereka semua menganggap Asi seperti tidak ada. Jantungku serasa diremas kuat. Anak sekecil dia ternyata merasakan apa yang aku rasakan juga. Mereka kan hanya bercanda Asi, dia menggeleng. Enggak bang, hampir tiap temanku bicara seperti itu. Percaya pada abang, mereka hanya bercanda saja. Kalau ada yang bilang Asi dari keluarga miskin lagi, Asi jangan dengarkan ya, nanti gak sedih lagi. Ucapku sedikit gugup dengan air mataku yang dengan terpaksa ku bendung. Ayo makan baksonya, abang udah kenyang nih, ucapku walau itu hanya kebohongan belaka. Kenyang dari mana bang? Kan abang belum makan baksonya, ucapnya polos. Oh iya kah, kirain udah dimakan. Ayo Asi, jangan sedih gitu. Udah makan belum? Masa makan segitu lama banget? Tiba-tiba ibu datang membuka kamarku. Belum bu. Dari tadi ngapain sih? Makan segitu aja gak bisa, tambahnya lagi. Iya ini mau dimakan bu. Ya udah, nanti kalau udah beres. Asi dengerin, nanti kalau udah beres makannya, piringnya langsung dicuci bersih ya. Kami berdua hanya mengangguk. Ibu mau pergi ke rumah Bu Puji. Ibu Puji siapa bu? Itu janda kaya raya yang baru pindahan. Ibu mau ke sana, siapa tahu banyak makanan, kan bisa ibu bawa pulang. Ya udah, ibu langsung pergi ya. Zaki ibu bahas saja. Nanti kalau bapak pulang, bilang saja ibu lagi main ke rumah Bu Puji gitu. Aku hanya mengangguk. Kemudian ia pergi meninggalkan kami berdua. Aku aja bang yang nyuci piringnya. Asi mencoba merebut piring yang sedang kucuci. Enggak usah, kamu main sama Raya aja, ucapku. Tidak lama terdengar bunyi langkah yang mendekat. Ibu mana? Suara lantang bapak mengagetkanku dengan Asi. Bapak pulang, ibu lagi pergi pak, jawabku. Pergi kemana? Ke rumah Bu Puji, janda kaya raya katanya pak, sahut dari Asi. Nih, bapak menaruh uang lembaran merah di atas meja. Uang dari mana pak? Kemudian dia duduk santai sembari memainkan ponselnya. Jangan banyak tanya Adrian. Nih uang buat kamu, katanya mau bayar buku. Bapak memberiku satu lembar uang berwarna biru ini. Tapi sisanya buat uang saku kamu ya. Jadi besok gak perlu minta ke bapak lagi. Kalau cukup buat adikmu kasih saja. Bagaimana bapak dapat uang sebanyak ini? Dilihat dari raut wajahnya tidak ada rasa lelah. Cerita berganti ke sudut pandang ibu. Capek banget jadi miskin terus, gumamku sembari terus berjalan menyusuri komplek. Beruntung Zaki tidak rewel, tidak seperti kakak-kakaknya dulu. Mas Bahar juga belum pulang, bilangnya cari kerja, gumamku lagi. Dengan terik matahari yang cukup menyengat membuatku sedikit kelelahan. Sania, mau kemana siang-siang kayak gini? Tanya Bu Jasmine padaku. Mau ke rumah Bu Puji yang katanya baru pindahan, ucapku santai. Mau ngapain ke sana? Mau numpang makan? Tanyanya sembari ia cengengesan di depanku. Maksud lu apa Bu Jasmine? Asal ibu tahu ya, kami gak kurang makanan apapun, ucapku sedikit emosi. Alah Sania, kamu bohong. Buktinya tadi siang Adrian minta bakso ke warungnya Pak Sarno. Ucapnya semakin membuatku bertambah emosi, ditambah dengan cuaca panas yang menyengat. Apa? Minta? Pak Sarno yang ngasih gratis? Sebenarnya Adrian yang berbohong atau Bu Jasmine yang memfitnah Adrian. Dasar anak gak tahu diuntung. Awas saja kalau memang dia sengaja meminta bakso di warung Pak Sarno. Aku membatin kesal. Sania, kalau gak mau beli mending makan seadanya saja. Kan malu sampai minta-minta gitu. Aku tidak merespon apa yang dikatakan Bu Jasmine. Aku meninggalkan ia di tengah jalan. Kepalaku rasanya bertambah pening.
Nak, kamu kepanasan ya? Sebentar ya, ini juga mau sampai rumah Bu Puji. Anakku wajahnya mulai memerah karena kepanasan. Rumah megah berlantai 2 sudah di depan mataku. Mataku takjub melihat gedung rumah berwarna putih ini dengan halaman yang cukup luas. Gede banget rumahnya, gumamku. Aku mulai mendekati gerbang yang dicat berwarna hitam. Terlihat tombol bel di sana. Mungkin dengan menekan tombol ini, tuan rumah akan keluar menemuiku. Kutekan bel ini. Ada apa, Bu? Terlihat satpam yang berjaga keluar menemuiku. Saya mau silaturahmi saja, Pak. Katanya di sini ada tetangga baru, ucapku. Oh iya, mari masuk saja. Ibu Puji pun bilang katanya kalau ada tetangga yang silaturahmi, disuruh masuk, ucapnya. Iya, Pak. Ayo silakan langsung masuk saja, gak apa-apa. Tadi Bu Puji lagi di teras bareng anaknya. Ibu Pak Satpam. Tidak menunggu waktu lama, aku berjalan menuju sebuah teras. Terlihat sosok wanita tengah duduk santai dengan membaca sebuah buku. Permisi, Bu. Lalu dia pun menoleh. Ada tamu. Ayo duduklah. Warga sini ya, Mbak? Tanyanya padaku. Aku mulai menduduki sebuah kursi di sampingnya. Iya, Bu, saya warga sini. Maaf ya, Bu, saya hanya ingin silaturahmi saja. Katanya ada warga baru di sini, ucapku. Oh iya, gak apa-apa, Mbak. Saya malah seneng nih, jadi ada temen, ungkapnya santai. Oh iya, sebentar ya. Mbak Nia, tolong ambilin minuman sama makanan ya. Bawa ke sini, di sini ada tamu, teriak Bu Puji. Sepertinya ia meneriaki pembantunya. Maaf ya, Mbak, saya teriak tadi. Dia masih baru di sini, ucapnya. Iya, Bu, gak apa-apa. Malah saya yang merasa merepotkan, jawabku. Jangan merasa begitu, Mbak, ucapnya. Iya, Bu. Barangkali belum tahu nama saya. Nama saya Sania. Ini anak saya Zaki. Oh, Zaki? Zaki umur berapa, Mbak? Baru 2 tahun 3 bulan, Bu, jawabku santai. Punya anak berapa, Mbak Sania? Saya punya anak 4, Bu. Wah, rame dong. Saya ada banyak cemilan loh. Nanti bawa aja buat anak-anakmu ya, ucapnya. Wah, asik sekali punya tetangga kayak gini. Gak kayak Bu Jasmine yang bisanya ngasut mulu. Aduh, jadi gak enak ini, Bu. Gak masalah. Karena ibu yang pertama kali kesini, jadi saya kasih sajalah. Anak saya jarang ngemil, jadi kadang mubazirkan. Sayang kalau gak dimakan. Aku tersenyum malu. Ibu punya anak berapa ya? Sebenarnya punya anak 4, tapi sudah meninggal. Jadi yang sama saya cuma anak sulung. Oh, jadi adik-adiknya meninggal begitu? Tanyaku. Bu Puji hanya mengangguk. Mungkin masih ada kesedihan yang terselip di bedaknya. Ini, Bu, silakan, ucap pembantu Bu Puji yang keluar dengan membawa beberapa makanan. Ayo Mbak Sania, dimakan, ucap Bu Puji. Iya, Bu, makasih banyak. Oh ya, Bu, suami Ibu di mana? Tanyaku sembari mengunyah salah satu biskuit yang disajikan tadi. Suami saya meninggal karena sakit, ucapnya. Innalillahi. Maafkan saya, Bu. Tidak apa-apa, Mbak. Ayo dimakan saja. Nanti saya siapkan buat yang dibawa pulang sama Mbak Sania. Atau mau masuk, lihat-lihat rumah saya juga boleh, tambahnya lagi. Ya kalau boleh sih, Bu, pengen lihat-lihat di dalam. Ya sudah, ayo saya tunjukkan. Desain rumah yang super antik menurutku. Walaupun bercat putih, tetapi nuansa antik sangat kental di dalamnya. Banyak sekali pajangan yang menurutku aneh. Ada juga pajangan kepala kerbau yang menempel di dinding. Agak serem sebenarnya. Ibu suka yang antik-antik ya? Tanyaku sembari terus berjalan melihat-lihat isi rumahnya. Iya, saya sangat menyukai hal ini. Saya nyaman dengan hal ini, Mbak. Aku hanya mengangguk. Banyak juga pajangan foto yang terpampang di setiap tembok. Ada juga foto dengan anggota keluarga, foto anak-anak yang mungkin foto anak-anaknya yang sudah meninggal. Dan ada pula pajangan foto yang cukup besar. Sosok pria tua tengah duduk ada di dalam foto itu. Ini foto siapa, Bu?
Tanyaku sembari menunjuk foto yang aku tanyakan. Itu foto guruku, beliau seperti ayahku, ucapnya. Masih hidupkah? Tanyaku penasaran. Iya masih, tapi beliau tidak tinggal di sini, jawabnya. Aku hanya mengangguk, lalu melanjutkan melihat-lihat isi dari rumahnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.